Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga siang hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Semua aktivitas yang sahabat harapan lakukan semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Alhamdulillah di penghujung tahun 2022 di studio podcast Las Harfa Faiz sudah kehadiran narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Mamak Jamaksari, merupakan Direktur Program dan Kemitraan Lembaga Amil Zakat Harapan Duafa Banten. Assalamualaikum Pak Mamak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Mamak? Mungkin Baik. bisa disapa-sapa Amil dan juga teman-teman Las Harfa. Pak Mamak silakan. Ya, assalamualaikum sahabat semua, para Amil dan juga sahabat-sahabat yang lain. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, keberkahan, kesuksesan dan menjelang di tahun baru ya. Siap, Pak. Semoga punya resolusi dan perencanaan-perencanaan yang jauh lebih baik dibanding Siap. tahun ini. Masya Allah luar biasa. Ini kayaknya suara Pak Mamak habis banyak show ya Pak ya. Kemarin 3 hari. Pak Mamak, sebelum Faiz membahas tentang tema kita di siang hari ini, bagaimana ini Las Harfa hat-trick ini Pak Mamak dalam 2 bulan terakhir meraih beberapa penghargaan tingkat nasional. Ada 3 penghargaan tingkat nasional yang Las Harfa raih menjelang akhir tahun 2022. Tentu ada resepnya, ada rahasianya, ada tata caranya. Sebelum itu Faiz tanyakan mungkin Pak, sepanjang tahun 2022 dari Januari sampai dengan Desember sudah banyak yang dilakukan oleh Las Harfa. Apa saja yang sudah dilakukan Las Harfa terutama di bidang program, dan di 2023 ini Harfa akan melakukan apa saja Pak Mamak? Ya, kalau dihitung-hitung ya nggak kehitung ya programnya. Dari program, kan program itu ada bidang sosial, di bidang dakwah, kemudian di bidang pendidikan, di bidang ekonomi dan kesehatan. Siap. Ada 5 program. Itu program juga ada terdiri dari dua bagian besar ya. Ada yang sifatnya penyaluran atau distribusi, ada yang pemberdayaan. Siap. Dua-duanya kita lakukan secara berimbang ya. Artinya kita tidak mengutamakan yang ini yang penyaluran, melupakan pemberdayaan, tapi dua-duanya dilakukan secara sinergis. Nah, di masing-masing segmentasi tadi, dari bidang pendidikan tuh banyak juga rinciannya. Tapi yang jelas memang Harfa terkenal gitu ya, terkenal oleh yang lain, oleh lembaga-lembaga yang lain itu di pemberdayaannya. Siap. Kalau di penyaluran kan semua orang juga bisa. Anak Siap. TK juga bisa bagi-bagi sembako, bagi-bagi bedah rumah kayak gitu. Nah, kita ada sebuah konsep di program-program yang kita gulirkan di Las Harfa. Meskipun baunya bau pendistribusian atau penyaluran, tapi kita tanamkan edukasi kepada masyarakat. Contoh misalnya kita ngebangun saluran air bersih dan MCK misalnya, itu kan distribusi program, bukan pemberdayaan. Tapi di balik itu kita lakukan pembentukan BPABS, Badan Pengelola Saluran Air Bersih dan Sanitasi. Kita latih tokoh-tokoh lokal atau orang-orang yang nanti akan menjadi pengurus di situ. Sehingga apa? WC kemudian SAB tadi betul-betul satu dimanfaatkan. Dan terus panjang gitu. Kadang-kadang kalau kita bangun doang, nggak dididik, nggak diedukasi, nggak ada tim yang akan ini, biasanya 3 bulan tuh udah hancur. Keran bocor dikit, nggak ada tuh yang ini, listrik nggak ada yang bayarin gitu. Nah, tapi kalau ada tim dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau di bidang pemberdayaan kita selalu keliling-keliling desa ya, walaupun sekarang di akhir tahun 2022 ada sekitar 12 desa yang kita dampingi. Programnya ada 5 ya, ada 5 utama program utama. Dari bidang kesehatan itu ada saluran air bersih, ada kemudian pembangunan jamban yang tanpa subsidi, kemudian ada promosi kesehatan, ada family garden, pemanfaatan lahan pekarangan dengan sayuran, dengan tanaman dan juga mungkin ternak. Sama satu lagi adalah KKM, kelompok keuangan mikro berbasis perempuan. Seperti itu. Jadi kalau berbicara program ini banyak banget Pak ya. Apa yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2022 oleh Las Harfa. 2023 masih tetap sama menggunakan pola-pola di 2022 Pak Mamak, atau memang ada sedikit perubahan-perubahan yang dilakukan di program Las Harfa? Ya, intinya kita akan meneruskan pendekatan-pendekatan yang dianggap masih powerful. Kita kan di pemberdayaan misalnya menggunakan pendekatan ABCD. Asset based community development. Jadi segala pemberdayaan itu
kita pendekatannya berbasis potensi yang ada di situ, bukan berbasis need. Nah, kalau dulu kan program itu pendekatannya need based atau problem based. Apa masalah bapak, apa masalah ibu di sini. Nah, kalau kayak gitu pendekatannya, semua masalah numplek, akan terungkap semua dan kita nanti tidak berdaya untuk memenuhi itu, karena mereka nanti akan nuntut. Kalau kami punya kebutuhan ini, punya masalah ini, emang bapak mau penuhin kami, emang mau bantu gitu kan. Nah, kita rubah bahwa program ini bisa berjalan kalau basisnya adalah potensi yang ada di masyarakat. Jadi dimulai dengan apa yang mereka miliki. Siap. Dan kerjakan terlebih dahulu dengan apa yang mereka tahu. Siap. Seperti itu. Jadi konsepnya mungkin masih akan tidak berbeda jauh. Cuman kita nanti akan di 2023 itu ada penyempurnaan metode. Siap. Kemudian desain dan rancangan. Contoh misalnya di program pemberdayaan yang selama ini 2020 itu kita masih menggunakan pendekatan tadi need based juga. Ada need based, ada pro based. Nanti ke depan betul-betul kita full option pakai pendekatan asset base. Dan nanti ada metodologi yang kita juga berguru yang kepada pakar-pakar pemberdayaan. Kita akan terapkan dan jadi ini ada after before-nya itu jelas. Jadi sebelum diintervensi seperti apa kondisi masyarakat, setelah dilakukan intervensi apa yang berubah. Seperti itu. Siap. Jadi memang perubahan-perubahan terus dilakukan dan perbaikan-perbaikan terus dilakukan oleh Las Harfa. Pak Mamak, ini menarik, dalam 2 bulan terakhir ini Harfa meraih 3 penghargaan dan ini tidak main-main sahabat harapan. 3 penghargaan yang didapat oleh Las Harfa semuanya adalah tingkat nasional. Ini boleh Faiz bacakan ya Pak Mamak untuk teman-teman di rumah juga. Ini Las Harfa terpilih sebagai lembaga filantropi dengan fundraising internasional, bahkan terbaik pada Indonesia Fundraising Award tahun 2022. Ini baru kemarin bulan Desember. Kemudian pemenang terbaik ketiga kategori filantropi pada Indonesia SDGs Action Award 2022. Lagi-lagi bulan Desember teman-teman. Dan terpilih sebagai kategori program kesehatan terbaik OPZ skala provinsi pada Zakat Award 2022. Ini luar biasa, kado terindah untuk Las Harfa. Pak Mamak, pertanyaan Faiz, rahasianya apa sih Pak Mamak? Resepnya lo bisa dapat banyak penghargaan tingkat nasional ini Pak Mamak. Sebetulnya kami merasa malu ya mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat nasional, dari pemerintah Indonesia, dari lembaga-lembaga yang konsen di dunia filantropi, di dunia percakatan gitu ya. Kami merasa sebetulnya yang kami lakukan ya biasa ya, artinya sama juga dilakukan oleh orang lain mungkin ya. Cuman kami di situ menanamkan kepada teman-teman. Ini sebetulnya bukan penghargaan ke kami di manajemen ya, ke lembaga, bukan. Ini penghargaan atas kerja-kerja teman-teman yang di ujung tombak, para fasilitator lapangan, ya, para petugas-petugas yang penyaluran, ya. Kemudian ya tim-tim yang di balik meja mungkin gitu. Mereka-mereka yang harusnya kita berikan apresiasi ya, dan mereka yang tanpa nama, tanpa disebut, tapi justru mereka lah yang ini ya. Jadi kami memang menanamkan kepada seluruh tim gitu ya di Las Harfa ini agar satu, luruskan niat. Bahwa program apapun yang kita gulirkan di masyarakat bukan untuk satu ngumpulin harta, ngumpulin duit gitu ya, gaji. Dan juga yang kedua bukan orientasi ke karir gitu. Bukan mengejar-ngejar karir, tapi satu, seberapa besar kontribusi kita, apa yang bisa kita bermanfaat untuk orang banyak. Nah itu yang kita ini. Jadi program biasa aja sebetulnya dengan yang lain-lain gitu ya. Fundraising seperti itu. Kemudian tadi yang SDGs juga ini luar biasa. Ini persaingan yang sangat ketat. Kita tahu bahwa SDGs itu bukan hanya program nasional, tapi program internasional. Itu. Dan itu menjadi concern pemerintah Indonesia. Dan kita memang ketika kita mendapatkan sosialisasi terkait SDGs itu apa gitu, apa sih untungnya, apa gunanya, akhirnya kita terbuka bahwa SDGs kan ada 17 goals ya, 17 tujuan besar gitu. Dan setelah kita breakdown dengan program-program tadi yang kata Kang Faiz banyak, ini yang kita kerjakan SDGs semua nih, gitu kan. Kita bangun jamban, bangun WC di kampung-kampung. Ini ternyata relevan dengan SDGs yang ke-6 tentang kesehatan, tentang kualitas dari kesehatan masyarakat. Tentang ekonomi kita ada KKM. Jadi seluruh yang ada di situ
Masuk. Itu kita kerjakan semua gitu kan. Nah, tinggal bagaimana kita mempola gitu kan agar seluruh kegiatan kita itu semuanya tercatat, terlaporkan dan kemudian dibuat reportnya gitu kan. Dan report bukan hanya sekedar ke lembaga, tetapi kita kirimkan ke pihak-pihak terkait termasuk ke pemerintah, ke Bapeda, kalau di wilayah itu ke kepala desa, ke kepala puskesmas, kita kasih report-report pekerjaan kita. Ke kecamatan ya, kemudian mungkin ke bupati juga kita tembuskan bahwa ini loh kami Lazarva bersama-sama dengan masyarakat sudah melakukan kegiatan ini untuk membantu pemerintah Indonesia agar program-program SDGs tercapai. Pak Mamak, ketika mendapatkan sebuah penghargaan ini luar biasa, ini sebuah pencapaian terbaik bagaimana Lazarva mendapatkan salah satunya SDGs tadi menjadi juara 3 tingkat nasional. Apakah ketika mendapatkan penghargaan ini bangga atau justru jadi beban, Pak Mamak? Artinya memang ke depan harus lebih baik lagi, minimal mempertahankan di juara 3, Pak Mamak. Atau seperti apa? Ya karena kan kita memang dari awal tidak dalam rangka ingin dapat penghargaan. Betul. Ingin mendapatkan piala atau apapun dari siapapun. Kita murni tugas-tugas kita adalah bagaimana sebesar-besarnya memberikan manfaat dengan cara yang profesional, akuntabel, bisa. Kita kan lagi dititipin dana umat ya, dana masyarakat. Serupiah pun yang dititipin kita harus sampai gitu. Tidak boleh kita belok-belokin ke arah yang enggak benar. Itu sih niat kami. Mau dapat penghargaan mau enggak, itu kalau dapat alhamdulillah kita syukuri. Kemarin juga artinya mereka melihat kita gitu. Walaupun kita bukan kita yang istilahnya ngojok-ngojok agar dikasih penghargaan enggak. Mereka melihat sendiri, menyaksikan mungkin berdasarkan report atau besar publikasi dan lain-lain, sehingga mereka ngambil kesimpulan ini layak diberikan penghargaan. Tentu bukan beban juga. Karena kenapa kami nggak merasa beban ya? Karena kami bekerja tanpa pamrih, ikhlas gitu kan. Ya kalaupun tidak mendapat penghargaan dari manusia, yang kita harapkan penghargaan dari Allah. Tapi kalau dapat penghargaan ya kami berterima kasih. Ini kan dari Kementerian Bappenas ya, dari Sekretariat Seknas SDGs. Langsung Pak Menteri langsung yang menyerahkan. Memberikan ya, saya nggak kepikiran juga, mimpi juga enggak atau bisa bersalaman dengan beliau. Kita kan dari Luwu, jauh-jauh diundang ke kota, langsung bersalaman sama Menteri dan beliau mengucapkan apresiasi, terima kasih sudah membantu pemerintah seperti itu. Jadi memang bukan beban. Bukan menjadi beban, Tapi penyemangat baru agar kami harus jauh lebih baik lagi. Siap, dahsyat. Artinya memang sebelumnya tidak pernah terpikirkan ya Pak ya oleh Pak Mamak dan juga tim ini mendapatkan penghargaan. Tapi alhamdulillah artinya kerja-kerja yang selama ini teman-teman program lakukan tidak tertutup Pak ya, artinya terbuka dan ini bisa dilihat dan ini bukan beban teman-teman. Artinya kalau memang tahun depan tidak mendapatkan ini ya tidak masalah. Toh programnya tetap jalan. Pak Mamak, artinya kalau berbicara soal Lazarva sangat dikenal bahkan oleh teman-teman filantropi serupa adalah sebuah lembaga zakat yang fokus di sanitasi terutama. Kalau Pak Mamak melihatnya seperti apa ini? Ya memang dulu awalnya Harfa itu kan ketika awal terbentuk ya seperti lembaga zakat seperti pada umumnya lah, ngimpun dana zakat, infak sedekah, kemudian disalurin. Dan itu basicnya distribusi. Memang zakat tuh awalnya secara konsep dasar ya memberikan distribusi, gitu. Kayak charity, memberikan orang yang 8 asnaf gitu. Nah, kemudian di tahun 2006, 2005, 2006, 2007 tuh di awal-awal kita memang dimulai dengan kantor cabang Pandeglang ya. Jadi kantor Harfa Pusat di sini di Serang, saya dulu dengan teman-teman tim di Pandeglang itu mendapatkan beberapa pekerja, bukan project gitu ya, yang berbasis NGO yang internasional. Betul. Dan mereka kan sudah jauh lebih maju lah secara konsep dan sebagainya. Dan awal mula program itu di sanitasi. Awalnya wash, cuci tangan pakai sabun. Oh, itu kita campaign keliling-keliling gitu ya. Bawa-bawa speaker gitu. CTPS ya Pak ya? CTPS itu kan merubah budaya yang sebetulnya ngapain sih? Juga orang pada ngomong tuh sepele sekali gitu. Betul, sepele sekali. Kokobok kalau bahasa Sunda udah biasa gitu. Ternyata enggak, kokobok itu enggak pakai sabun. Sabun hanya kokobok atau air itu hanya membersihkan wujudnya, bersih, nggak ada kotoran, tapi kuman, bakteri tetap masih ada. Nah, bakteri dibunuh dengan sabun.
Kemudian berikutnya ada kampanye TBC, tuberkulosis. Itu kan penyakit berbasis lingkungan juga. Karena apa? Karena misalnya ventilasi yang kurang, karena meludah sembarangan, batuk sembarangan, kan lingkungan terkait perilaku. Dan berikutnya itu ketemu dengan salah satu NGO, saya lupa namanya, Dr. Agustin waktu itu yang ini ada program yang namanya CLTS waktu itu namanya, Community Led Total Sanitation. Ngurusin jamban. Nah, saya juga baru tahu tuh kalau di Indonesia ternyata peringkat nomor 2 Pak sedunia setelah India. Setelah itu India. Kan negara di dunia kan ada 160 sekian negara ya. Indonesia nomor 2. Nomor 2 di bidang perilaku itu. Yang prestasi Pak ya? Prestasi yang dari bawah. Bukan prestasi yang membanggakan, tapi masalahnya gini kan Faiz, masyarakat sendiri nggak merasa itu sebagai masalah. Yes, betul, sepakat. Gitu, jadi, nah ini kita jadi tantangan nih, tertantang, kalau gitu. Ternyata ada metodenya, ada pemicuan namanya, ada RTL, ada ONEP, seperti itu. Sehingga dari situlah kita belajar, berguru, kemudian kita dalamin, teman-teman juga kita latih, dan akhirnya kita memang fokus di situ tuh, dan dapat funding juga, karena masalah urusan jamban ini. Nah, sehingga sekarang tetap kita pertahankan ya proses-proses sanitasi di lapangan karena itu memang core kita. Keilmuannya udah kita cukup kuasai. Banyak lembaga-lembaga besar yang bahkan kita kan skala provinsi, yang skalanya nasional maupun internasional. Itu minta kita sebagai pelatih atau narasumber. Siap berangkat dari 2006 tadi Pak ya, 2006 sampai dengan sekarang 2022, dan ini sedikit informasi untuk teman-teman, sampai dengan saat ini Harfa kurang lebih hampir berhasil membangun 12.000 jamban Pak ya, di seluruh wilayah Provinsi Banten, dan Harfa tidak mengeluarkan Rp1 pun. Tanpa subsidi. Ini berat banget pasti Pak. Bagaimana Pak sebagai pimpinan tertinggi di program Las Harfa, tentu banyak petuah yang Bapak sampaikan terutama ke teman-teman FF, ke teman-teman program, teman-teman tim yang ada di bawah Bapak, apa yang biasanya sering Bapak sampaikan yang langsung mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat nih? Kan mereka tahunya program yang FF, fasilitator lapangan itu kita sebutkan programnya community development, saya bilang ComDev. Community itu masyarakat, development itu pengembangan, pemberdayaan. Nah, development itu ada 3 akar kata. Saya sampaikan kemarin. 1 change, merubah, 2 growth, tumbuh, dan yang ketiga adalah improve, perbaikan, merubah dari yang tadinya jelek atau negatif menjadi positif. Betul. Itu tugas kalian, tugas kita bersama. Yang kedua, menumbuhkan yang numbuh itu dari yang kecil menjadi besar. Yang tadinya pendapatan masyarakat sedikit, di bawah atau misalnya kategorinya fakir menjadi miskin, udah gitu ke Unfake, ya bisa berinfak. Kemudian ke Muzaki itu growth. Dan satu lagi improve. Memperbaiki perilaku, sikap, memperbaiki yang sudah jalan tapi belum optimal itu kita perbaiki. Dan itu saya bilang itu tugas apa, saya bilang coba itu yang bisa melakukan 3 hal tadi. Itu tugas-tugas kenabian, saya bilang. Itu tugasnya Rasul. Tugas Rasul diciptakan kan merubah dari yang jahiliyah menjadi orang yang itu kan, kemudian menumbuhkan budaya masyarakat dari yang tadinya jahil menjadi bagus, prestasinya ditumbuhkan, sama improve, memperbaiki akhlak, moral, dan itu yang kita lakukan. Jadi kalau teman-teman optimal di lapangan bisa merubah masyarakat, di mana masyarakat kan dulur bukan, saudara bukan, tapi kalian bisa merubah mereka tadi 3 hal tadi. Itu teman-teman sudah melakukan tugas-tugas Nabi. Jadi udah sama seperti yang kiai-kiai, ustadz-ustadz gitu. Teman-teman cuma beda segmentasi saja. Yang diurusin jamban. Siap. Artinya Pak Mamak juga mengetahui bahwa teman-teman di lapangan tidak mudah. Mereka berdarah-darah Pak. Dan mereka kan anak-anak muda ya, baru lulus, kadang-kadang belum punya pengalaman. Kita tempatkan harus tinggal di pelosok gitu kan. Listrik juga kadang-kadang entot-entotan, sinyal terutama nggak ada sinyal, jalan juga. Dan memang kita melihat bahwa di perjalanan itu nggak semuanya langsung jadi. Fasilitas lapangan itu ada yang bongkar pasang, baru seminggu ditempatin kabur, ada juga. Baru sehari gitu, kita memang sebelum kita kontak datang dulu ke sana, ke daerahnya. Kalau kamu betah ya lanjut, kalau nggak ya udah balik.
Kalau perempuan kita minta persetujuan ibunya. Kadang-kadang anaknya semangat, ibunya nggak khawatir. Karena anak saya diapa-apain di pelosok di sana di dekat badak di ujung kolon sana. Siapa artinya Faiz juga sempat ngobrol dengan teman-teman FF untuk merubah, mohon maaf, yang tadinya sesuatu tidak baik menjadi baik kan perlu waktu. Bahkan menurut teman-teman FF paling cepat 6 bulan Pak, 1 tahun bahkan ada yang sampai 2 tahun. Ini kan waktu yang sangat lama. Apakah memang ini standarnya seperti itu Pak Mamak, terutama di pemberdayaan? Ya memang di pemberdayaan itu ada konsep yang namanya passing out. Artinya kita ketika mendampingi masyarakat itu di tahun pertama itu baru nanam pondasi. Kalau kita bangun rumah itu ya baru pondasi. Jadi kalau pondasi kemudian ditinggalin ya belum jadi rumahnya. Belum jadi, siap. Nanti tahun kedua bangun dinding gitu kan atas. Nah tahun ketiga itu udah mulai pasang atap. Tapi yang paling bagus memang passing out itu artinya kita meninggalkan desa tersebut dengan harapan sudah ada natural leader, sudah ada lokal hero di situ, sudah ada yang meneruskan tugas-tugas kenabian tadi oleh masyarakat lokal setempat. Maka 5 tahun itu paling cepat 3 tahun, paling yang normalnya di 5 tahun baru kita pergi. Nah kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya belum lah. Makanya di 3 bulan pertama biasanya mereka juga nggak ngapa-ngapain dulu. Kita tugasin, udah kamu tidur aja di sana di desa. Tidur bukan berarti tidur terus, tapi ikut alur masyarakat aja. Ada pengajian ikut, ada gotong royong ikut, ada ronda gitu, berbaur. Namanya proses passing, pendekatan kepada masyarakat. Agar apa? Kita kan orang asing, orang luar. Betul. Nanti tiba-tiba kalau nyuruh ini, nyuruh itu, ngajar ini, lu siapa? Betul. Ngajarin kami yang udah puluhan tahun di sini. Nah, anak muda lagi gitu kan masih lehoan gitu. Maka ikut dulu. Jadi passing itu gini, kita ikut arus dulu ke mereka gitu ya. Itu sampai memahami, mereka juga percaya. Mereka juga merasa nyaman dengan kita. Baru kita tarik ke arah yang lebih baik tadi. Siapa Mama, artinya kalau Faiz lihat juga di program dan kemitraan di divisi yang Bapak pegang, artinya Lasarva ini berkolaborasi dengan berbagai pihak ini Pak. Tidak ada sekat-sekat. Artinya memang Lasarva adalah sebuah lembaga yang inklusif Pak ya. Dia bisa bekerja sama dengan siapapun, dan adalah sebuah keniscayaan Pak di 2022-2023 kolaborasi adalah sebuah keniscayaan. Kalau tidak ada kolaborasi mungkin tidak ada sesuatu yang bisa disepakati bersama. Sejauh ini menurut Pak Mamak pribadi, kolaborasi seperti apa yang sudah Lasarva lakukan dan dengan siapa saja Pak Mamak, mungkin bisa diceritakan? Kita menganut pentahelix model ya dalam konteks kolaborasi. Pentahelix itu 5 model kolaborasi. Satu, dalam program itu kita melibatkan dunia pendidikan. Yang kedua dunia usaha, korporasi. Yang ketiga media tentu saja. Yang keempat pemerintah, government. Dan yang kelima adalah lembaga-lembaga masyarakat, NGO. Nah itu tidak bisa kita tinggalin. Jadi 5-5-nya kita ini. Dengan dunia pendidikan kita misalnya bekerjasama dengan kampus-kampus yang ada di sini, dengan UIN. Saya juga ikut ngajar di UIN. Kenapa saya kok bisa ngajar? Tentang pemberdayaan, tentang memfasilitasi gitu ya. Sehingga kita siapkan sejak awal mahasiswa-mahasiswa itu kita bekalin konsep-konsep. Kalau mereka nanti di lapangan kayak gimana sih, seperti itu. Kemudian dengan dunia usaha, dunia usaha. Nah kita makanya di dunia fundraising tadi kita gedor-gedor seluruh korporasi yang ada di Banten ini ya. Ya tentu saja teman-teman dari fundraising itu yang luar biasa ya. Pak Mukri dan tim ya, termasuk Kang Faiz gitu yang ngegedor-gedor itu. Agar apa? Agar semuanya peduli dengan permasalahan-permasalahan problem-problem masyarakat seperti itu. Makanya dari dunia dari perusahaan ini tadi kita tidak mengenal perusahaan ini apa basicnya, enggak. Semua ke perusahaan internasional, ke lembaga-lembaga internasional, ke lembaga-lembaga yang di lokal juga kita datengin. Nah, makanya kita bahkan sekarang dapat mitra yang dari perusahaan tuh dari SKPJB. Perusahaan yang EPLTU tapi sahamnya sebetulnya banyak Chinese-nya gitu. Kontrak kita juga MOU itu dua bahasa Indonesia, bahasa Cina. Bisa bahasa Cina Pak Mamak? Nah, nggak ngerti ya, tapi bukan begitu. Kita juga berkolaborasi tadi dengan lembaga-lembaga termasuk yang internasional dengan Caritas Australia. Sebetulnya kan ini lembaga Katolik. Iya kan? Nah, dulu awal-awal kita kerjasama ini udah 15 tahun kita kerjasama sama mereka. Banyak juga yang ngomongin tuh Kang, ini
lembaga Islam Lembaga kerjasama Islam. dengan Katolik. Itu gimana status uangnya gitu kan? Jangan-jangan itu uang haram dan sebagainya. Waduh, horor Pak. Nah itu kita memberikan ya pemahaman juga kepada teman-teman yang ini, daripada digunakan untuk hal yang nggak benar kita bilang, mending kita pakai buat bikin jamban gitu. Bukan jamban kita tapi untuk fasilitasi, untuk training, untuk capacity building seperti itu. Artinya kita kemarin dapat penghargaan yang the best fundraising internasional. Siap. Itu salah satunya kerjasama kita dengan Caritas. Australia, siap. Nilainya lumayan besar juga, udah berapa lama nih mereka nggak mau ninggalin kita. Siap. Udah sayang banget dengan Harvard ya Pak. Iya. Dulu waktu tahun 2007-an itu Yes. lembaga yang di MBA itu ada, kalau nggak salah ada 17 lembaga di Indonesia. Kebanyakan memang berbasis gereja ya, karena mereka kan Katolik ya. Udah hanya 2 yang Islam tuh, kita sama ada yang dari Lampung, Aman namanya. Berbasis lingkungan dia programnya. Sekarang tinggal 2. Tinggal 2. Iya. Harvard dan Yayasan Mitra Tani Mandiri yang ada di Dari NTT. 17 tadi Dari itu. 17. Awalnya. Awal. Dahsyat. Nggak satu mungkin mereka pilih-pilih gitu, mencari orang lembaga yang bisa profesional, Betul. bisa membuktikan bahwa ini nyampe dan sebagainya, atau mungkin nggak tahan juga yang lain-lain. Karena apa? Memang persyaratannya kalau lembaga Lumayan. internasional itu luar biasa. Betul. Mereka juga dapat dana dari pemerintahan Australia kan, dari AUSAID. Dititipkan ke Caritas, itu dititipkan ke kita ke Harvard. Itu persyaratannya. Prosedurnya kalau nggak kuat-kuat. Waduh, orang mendingan mindset duluan itu. Tapi kita, karena niat kita sebesar-besarnya agar kita dapat dana dari itu untuk kebermanfaatan masyarakat. Yes. Untuk yang di pelosok sana kan yang jarang diperhatikan tuh kan. Bahkan pemerintah kadang-kadang jarang datang ke sana. Pak Camat udah berapa kali ke sini. Aduh Pak, belum pernah nongol lah. Kita dari jauh dari Serang datang ke sana. Untuk hanya sekedar memberikan pemahaman edukasi. Siap. Ya seperti itu. Siap. Jadi kolaborasi itu niscaya harus terus diperkuat. Maka 2023 kita bertekad untuk terus menjalin kolaborasi dengan berbagai di 5 pentahalik, termasuk dengan dunia media massa. Siap, ya, dahsyat. dengan para wartawan, dengan para pegiat-pegiat publikasi. Siap. Dan saat artinya memang kolaborasi ini akan terus dilakukan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mak. Pak Mak, artinya hampir basic semua program yang dilakukan Lasarva terutama di bidang sanitasi ini hanya di skup wilayah Provinsi Banten. Mungkin ke depan akan keluar dari Provinsi Banten atau seperti apa Pak Mamak rencana ke depan? Sebetulnya bukan hanya di Banten saja kita membuat program sanitasi di tempat-tempat yang memang basisnya bencana ya, ada bencana di Lombok, Yes. kemudian di Palu waktu itu ya, kemudian di beberapa tempat di Sumedang ya, di Cianjur. Yes. Kita bangun juga beberapa sanitasi di sana. Cuma memang secara proses pemberdayaan yang intens masih di Banten. Karena apa? Karena kita memang skala provinsi Banten. Siap. Kedepan pengennya kita nanti akan coba meluaskan lagi sayap, bukan hanya di Banten tapi juga di provinsi-provinsi yang lain. Siap. Memang status kita sebagai LAS nasional mudah-mudahan nanti dideklarasikan oleh yayasan agar kita menjadi LAS nasional. Amin, 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 amin ya Allah, Allah amin ya. Jadi memang target utamanya itu Lasnas ya, Pak ya, Lasarva. 2023, 2024, Pak Mamak. Ya itu nanti yayasan. Pak Mamak, terima kasih banyak sudah berbagi cerita di podcast Lasarva di penghujung tahun, akhir tahun 2022, teman-teman. Alhamdulillah, Lasarva Hat-Trick ini mendapatkan 3 penghargaan sekaligus, penghargaan tingkat nasional tadi apa yang sudah Pak Mamak sampaikan. Di 2023 Lasarva akan terus fokus program-program yang sudah baik, yang sudah berjalan di tahun 2022 akan terus kembali dilanjutkan di tahun 2023. Urusan penghargaan, urusan sekian ya Pak. Yang penting kita berbuat baik, dan ketika sudah berbuat baik insya Allah akan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih banyak Pak Mamak. Mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan? Yang pertama untuk semua mitra Pak Mamak, semua mitra Lasarva, semua desa dampingan Lasarva mungkin, dan juga semua teman-teman amil mungkin. Silakan Pak Mamak. Buat mitra kami ingin sampaikan bahwa jangan ragu lagi untuk menitipkan donasinya, zakat, infak, sedekah atau dana sosial kemanusiaan lainnya kepada Lasarva. Insya Allah kami akan berupaya terus untuk semakin transparan, akuntabel, dan insya Allah nyampe kepada masyarakat yang dituju. Yang kedua, kepada para amil, terutama para pejuang ini, saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga hanya Allah yang bisa memberikan balasan. Mungkin lembaga belum bisa menghargai dalam tanda kutip ya secara ekonomi dan sebagainya, tapi
Allah maha pemberi rezeki. Insya Allah nanti diberikan oleh Allah rezeki yang tidak disangka-sangka. Amin. Buat masyarakat terus jangan pernah pesimis ya. Tetap optimis menghadapi berbagai macam kendala, badai-badai yang memang saat ini terus berlangsung. Insya Allah dengan kita bersama, dengan kita terus berkolaborasi, kita bertindak bersama, kita sama-sama bisa melewati masa-masa sulit dengan baik. Siap, Pak. 3 kata untuk kelas Harfa dong, Pak. Dadakan banget ini teman-teman. 1. Keren ya. Keren. 2. Inovatif. Dan harus produktif. Keren, inovatif, dan produktif. Faiz pamit, Pak Mamak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.